Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Saya adalah dosen dari program studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Informatika yaitu Aljabar Linier. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diselenggarakan di semester genap, yaitu di semester 2. Meskipun saya mengajar di program studi Informatika, tetapi saya selalu mengajar sesuai dengan rumpun ilmu saya, yaitu matematika. Dan aljabar linear ini salah satunya merupakan mata kuliah yang saya ampu di program studi Informatika. Dalam proses perkuliahan, tentunya kita sebagai dosen harus menerapkan DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Yang dimaksud dengan delivery di sini adalah bagaimana cara saya menyampaikan dan menjelaskan materi sehingga mahasiswa bisa memahami, mengerti, dan bahkan bisa mengaplikasikan materi yang saya ajarkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa yang dimaksud dengan interaction? Yang dimaksud dengan interaction di sini adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa ketika proses pembelajaran, yaitu diantaranya bisa dengan tanya jawab antara saya dan mahasiswa, atau juga bisa berdiskusi satu sama lain, membahas permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan assessment di sini adalah bagaimana cara saya selaku dosen pengampu mata kuliah dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Untuk penilaian tersebut biasanya terdiri dari beberapa komponen penilaian. Di antaranya penilaian sikap, keaktifan, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas struktur, baik mandiri ataupun tugas kelompok, dan tentunya hasil dari ujian yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah aljabar linear ini, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar aljabar linear serta pemecahan masalah pada operasi-operasi aljabar. Selanjutnya, memberikan gambaran juga mengenai beberapa penerapan materi aljabar linear pada bidang informatika. Selanjutnya, setelah mengikuti perkuliahan aljabar linear ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep matriks, determinan matriks, dan inverse matriks secara mandiri, serta mengevaluasi hasil kerja kelompok. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep sistem persamaan linier secara mandiri dan mengevaluasi hasil kerja kelompok. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep geometri vektor dan ruang vektor secara mandiri dan juga mengevaluasi hasil kerja kelompok. Kemudian selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep nilai eigen, vektor eigen, dan masalah diagonalisasi secara mandiri dan mengevaluasi hasil kerja kelompok. Dan yang terakhir, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep transformasi linier secara mandiri dan juga mengevaluasi hasil kerja kelompok. Semua kemampuan yang disebutkan tadi diharapkan tentunya bisa menjadi dasar untuk mahasiswa dapat mengembangkan bahkan mengaplikasikannya di bidang ilmu komputer, seperti salah satunya di bidang kriptografi. Selanjutnya, sistem pembelajaran mata kuliah aljabar linear ini meliputi di antaranya yang pertama dosen, yaitu saya sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah. Yang kedua para mahasiswa. Yang ketiga materi pembelajaran setiap pekannya yang terdiri dari bab pokok seperti matriks, sistem persamaan linier, geometri vektor, ruang vektor, nilai eigen dan vektor eigen, serta transformasi linier. Kemudian yang keempat, fasilitas pendukung untuk mempermudah proses pembelajaran ini. Dan yang kelima,
Ini yang paling penting adalah bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk metode perkuliahan pada mata kuliah aljabar linier ini, yaitu masih melakukan pembelajaran secara online atau daring, dikarenakan sesuai dengan edaran di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, jika nantinya sudah diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka, maka akan digabungkan antara dua metode perkuliahan, yaitu perkuliahan secara daring dan perkuliahan secara luring, sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditentukan saat kontrak perkuliahan. Untuk mendukung proses pembelajaran secara online, saya menggunakan beberapa media pembelajaran seperti Zoom atau Google Meet, Google Classroom sebagai tempat untuk mendokumentasikan aktivitas perkuliahan setiap minggunya, Google Form sebagai tempat untuk mengumpulkan feedback atau jawaban dari tugas, kuis, maupun ujian yang diberikan, serta e-kampus yang digunakan sebagai sarana yang berkaitan dengan akademik mahasiswa. Selanjutnya, berkaitan dengan metode pembelajaran, pada mata kuliah ini menggabungkan dua metode, yaitu metode ceramah dan juga metode diskusi. Saya sebagai dosen tentunya tidak akan terus-menerus berceramah menyampaikan materi. Akan tetapi, mahasiswa akan diajak terlibat untuk aktif di dalam kelas, yaitu dengan cara mahasiswa secara berkelompok dan bergiliran melakukan presentasi menyampaikan materi yang sesuai dengan RPS mata kuliah. Akan tetapi, meskipun mahasiswa yang melakukan presentasi menyampaikan materi, saya sebagai dosen pengampu juga tidak akan melepas begitu saja mahasiswa, tetapi akan ada bimbingan untuk mahasiswa dalam menyajikan materi yang akan dipresentasikan dan juga menyiapkan bersama-sama soal latihan yang akan didiskusikan bersama di dalam kelas. Lalu nanti di akhir sesi presentasi, saya selaku dosen nantinya akan mengulas kembali serta menyimpulkan materi yang disampaikan saat presentasi sambil melakukan tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian di akhir perkuliahan mata kuliah aljabar linier ini, nantinya mahasiswa secara berkelompok harus menulis sebuah draft artikel ilmiah yang membahas suatu kasus atau masalah dan menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan penerapan aljabar linier yang sudah dipelajari sebelumnya di dalam kelas. Proyek akhir ini diharapkan akan membantu mahasiswa mengetahui lebih mendalam mengenai penerapan aljabar linier dalam kehidupan sehari-hari dan juga melatih kemampuan mahasiswa dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Terakhir, untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini nantinya menyesuaikan dengan RPS aljabar linier yang telah dibuat, yaitu bobot penilaian terbagi menjadi 4 komponen, diantaranya komponen tugas yang memiliki poin sebesar 10%, yang mana dari 14 kali pertemuan perkuliahan itu nantinya akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, selanjutnya nanti nilai rata-rata dari tugas ini nantinya akan dikalikan dengan bobot 10% tadi. Komponen yang kedua yaitu komponen proses yang memiliki poin sebesar 50%. Komponen proses yang memiliki poin 50% ini terdiri dari 5% itu untuk poin kehadiran yang mencakup kedisiplinan mahasiswa dalam mengisi presensi kehadiran. Kemudian 10%-nya untuk poin keaktifan yang mencakup keaktifan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran seperti mahasiswa yang bertanya, mahasiswa menjawab pertanyaan, dan juga keaktifan mahasiswa tersebut selama berdiskusi. Kemudian 30% untuk poin presentasi yang mencakup cara mahasiswa mempresentasikan materi, serta cara berdiskusi tanya jawab mengenai materi dan soal latihan yang diberikan. Dan yang terakhir, 5% untuk poin sikap yang mencakup penilaian etika dan sikap baik saat mengikuti pembelajaran, diskusi maupun di luar pembelajaran. Nah, selanjutnya komponen berikutnya dari bobot penilaian adalah komponen UTS atau ujian tengah semester yang memiliki poin sebesar 15%.
Ujian atau UTS ini dilakukan pada pertemuan ke-8 dan materi yang diujikan pada saat UTS adalah materi dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7. Kemudian komponen yang terakhir dari bobot penilaian mata kuliah ini yaitu komponen UAS atau ujian akhir semester yang memiliki poin sebesar 25%. Ujian UAS ini dilakukan pada pertemuan ke-16 dan materi yang diujikan mulai dari materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baik, berikut ini saya akan memperlihatkan cuplikan proses perkuliahan saya yang dilakukan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi. semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Cukup Pak. baik, Pak. Oke, baik. Eh, baik, hari ini kita akan mengulas ya hasil presentasi kelompok kemarin yang sudah mempresentasikan mengenai materi matriks, determinan, dan inverse matriks. Jadi hari ini kita akan coba mengulas kembali dan saya akan mencoba menyimpulkan dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua pada saat presentasi kemarin. Ya, saya akan coba share screen. Hari ini kita akan mengulas kembali mengenai materi matriks, ya, mulai dari definisi, kemudian jenis matriks, operasi pada matriks, kemudian yang kedua itu adalah konsep determinan, ya, yang di dalamnya membahas mengenai minor, kofaktor, aturan Sarus, dan ekspansi Laplace. Kemudian yang ketiga mengenai inverse matrix, di mana kita kemarin sudah membahasnya ada dua metode ya, adjoint dan matrix inversion algorithm. Dan yang keempat mengenai penerapan ya, penerapan aplikasi matriks dalam bidang kalian informatika itu seperti apa. Nah, ini untuk referensi bukunya ya yang kalian bisa gunakan untuk memperdalam materi mengenai matriks ini ya. Ada tiga buku yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam materi ini. Oke, baik, yang pertama, matriks itu adalah susunan berbentuk persegi atau persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Nah, elemen-elemen dari matriks itu bisa kita sebut juga sebagai entry, seperti itu ya. Kemudian matriks itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, sedangkan elemennya nanti dituliskan dengan huruf kecil, seperti itu ya. Ordomatriks itu adalah ukuran matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris atau kolom. Nah, kalau kalian lihat di sini ada matriks A seperti itu ya. Ada matriks A di sini kita bisa lihat nih jumlah barisnya ada berapa, yang warna biru kita beri warna biru dan jumlah kolomnya ada berapa. Nah, berarti kita lihat di sini menuliskan untuk matriks A-nya ini ordonya adalah 3 kali 5 ya, teman-teman, sesuai dengan jumlah barisnya ada 3 baris dan jumlah kolomnya ada 5. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah membahas mengenai jenis-jenis matriks. Kita punya jenis matriks, yang pertama ada matriks kolom, ya seperti ini, jadi bentuknya dia hanya punya satu kolom. Kemudian ada matriks baris, ya berarti matriksnya hanya terdiri dari satu baris, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada matriks identitas, ya teman-teman bisa lihat di sini matriks identitas itu diagonal utamanya, ya yang warna orange ini, yang diberi tanda ini itu nilainya harus 1. Selain itu dia harus 0. Kemudian matriks persegi itu yang ordonya sama ya, di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama seperti itu. Nah, kemudian juga ada matriks diagonal. Ya, matriks diagonal ini kalian bisa lihat di sini contohnya seperti ini ya. Jadi kalian fokusnya ke diagonal utama yang diberi lingkaran ini. Jadi elemen di diagonal utama itu harus elemen jangan 0 semua seperti itu. Tapi boleh ada 0 tapi jangan 0 semua. Harus elemennya ya elemen tak 0 atau boleh ada 0 tapi tidak boleh dengan diagonal utamanya ini 0 semua. Seperti itu ya untuk matriks diagonal. Kemudian ada yang dimaksud matriks segitiga atas ya. Bisa kalian lihat di sini contohnya, dan matriks segitiga bawah. Ya, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bisa dibedakan dengan lihat posisi segitiganya ya. Nah, kemudian di sini ada istilah matriks simetri.
Nah, apakah ada yang masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan matriks simetri sebelum kita bahas contohnya ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Namanya? Oh, Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuriko Oktaviani. oke, silakan Matriks Yurika. simetri itu adalah sama seperti matriks tujuh sangkar yang dimana Mm-mm. transposnya itu sama dengan matriks awalnya. Oke, berarti, oke, terima kasih Yurika untuk jawabannya. Jadi kita garis bawah ini teman-teman, tadi jawaban dari Yurika, katanya matriks transposnya itu sama dengan matriks awalnya, gitu ya. Nah, coba kita cek gitu sekarang untuk maksudnya kita punya matriks ini, kenapa ini disebut matriks simetri gitu ya? Karena kalau kalian cek matriks ini ditransposkan ya, dan kalau kalian lihat, kalau kalian transpos ini, silakan dicek nanti matriks transposnya itu akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan matriks simetri. Atau ada juga nih yang menyebutkan matriks simetri itu yang elemennya dia saling bercermin. Siapa yang jadi cerminnya? Yang jadi cerminnya adalah diagonal utama. Nah, makanya di sini kalian bisa lihat ya, kita bikin cerminnya dulu nih, diagonal utama. Nah, ternyata 8 bercermin dengan 8 bayangannya 8 lagi gitu ya. Kemudian min 2 juga bayangannya min 2 lagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada operasi pada matriks nih. Nah, coba kita mengulas kembali. Kemarin ada apa saja operasi pada matriks? Silakan siapa yang mau menjawab? Saya Pak Oke, mau silakan. menjawab. Yo, Jadi silakan. Namanya untuk siapa namanya? operasi pada saya Abizar Lintang Adiasta Oke, dari kelas silakan G. Abizar. Jadi untuk operasi pada matriks sendiri ada beberapa antara lain yaitu penjumlahan dan pengurangan pada matriks, lalu Oke. perkalian matriks dengan skalar, operasi perkalian matriks dengan matriks juga, Mm-mm. lalu operasi baris elementer seperti itu, Oke, Pak. betul. Ya, terima kasih Abizar yang sudah menjawab. Jadi betul seperti yang Abizar bilang tadi ya, ada beberapa operasi pada matriks. Ini tadi yang pertama disebutkan katanya ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini paling gampang ya. Pokoknya kalau penjumlahan dan pengurangan, ordonya harus sama nih, karena nanti kalian tinggal jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kemudian yang kedua ada perkalian matriks dengan skalar. Ini juga masih gampang sekali. Ya, jadi kalian konsepnya tinggal masukkan aja tuh si skalar K-nya ini, masukkan ke dalam elemen di matriks tersebut. Nah, kemudian tadi katanya ada juga perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini yang harus kalian apa ya namanya, hati-hati gitu ya, karena kalau perkalian matriks dengan matriks, ini ada syaratnya nih. Nah, di sini syaratnya bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ini adalah syarat untuk dua buah matriks itu bisa dikalikan. Jadi jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ya, ini saya kasih lingkaran. Ini maksudnya yang dimaksud eh, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolomnya. Nah, kalau ini beda, kalian nggak usah pusing-pusing nyari hasil perkaliannya, itu otomatis tidak bisa dikalikan. Ya, jadi perhatikan dulu syaratnya terpenuhi atau tidak untuk perkalian matriks dengan matriks. Oke, kemudian tadi ada Abizar juga mengatakan operasi baris elementer. Nah, coba mungkin ada yang mau menjelaskan kembali operasi baris elementer itu ada apa saja ya? Silakan, ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Ya, Jadi Yorika lagi, silakan. untuk baris elementer itu ada tiga jenis. Mm-mm. Ada operasi untuk menukarkan posisi baris, Mm-mm. kemudian untuk mengalihkan baris dengan konstanta yang bukan nol, Mm-mm. dan yang ketiga itu menambahkan perkalian dari baris ke baris yang lainnya. Oke, berarti ada berapa totalnya, Yorika? Ada 3, Pak. Ada 3, oke ya. Oke, terima kasih untuk Yorike yang sudah menjawab. Jadi operasi baris elementer itu ada 3 ya, teman-teman, sesuai dengan yang tadi Yorike bilang. Ini saya tampilkan. Jadi betul, yang pertama adalah menukarkan posisi baris, ya. Kemudian boleh kalian mengalihkan suatu baris dengan konstanta, tapi bukan 0 ya. Dan yang ketiga, menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Ini juga boleh ya. Jadi ada 3 OBE, operasi baris elementer, tidak boleh keluar dari 3 aturan ini ya untuk OBE, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini contoh-contohnya ya. Misalkan kita punya matriks A, bagaimana sih menukarkan baris? Notasinya seperti apa gitu ya? Coba kita lihat di sini, mengulas sedikit. Jadi kalau ditukar notasinya seperti ini.
Jadi ini artinya kalian nanti menukar baris ke-1 dengan baris ke-3. Kemudian boleh mengalihkan suatu baris dengan konstan tetap 0, boleh. Misalkan ini ada instruksi sepertiga R3. Oh, artinya kalian mengalihkan baris ketiga dengan sepertiga. Boleh seperti itu. Dan yang ketiga, menambahkan baris kedua dari matriks A dengan min 2 kali baris ketiga. Nah, misalkan seperti ini instruksinya, R2 ditambah min 2 R3. Berarti artinya kalian mengerjakan semua baris kedua itu ditambah dengan negatif 2 dikalikan baris ketiganya. Kita lanjut berikutnya, konsep determinan ya. Nah, kita mengulas kembali aturan Sarus pada determinan. Ini sudah familiar sekali ya kalian ya untuk aturan Sarus. Aturan Sarus ini biasanya hanya terbatas pada matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 saja. Ya, konsepnya masih sama. Jadi di sini ada warna merah dan warna biru. Jadi kalian kerjakan yang warna merah dulu ya, dikalikan silakan diagonalnya dikalikan elemen-elemennya. Setelah itu dijumlah. Nah, tapi nanti pada saat yang warna biru, diagonal yang warna biru itu nanti tandanya dikurang semua. Nah, sehingga nanti dapat rumusnya seperti ini ya. Untuk matriks yang ukurannya besar, itu kalian nggak bisa pakai determinan ya. Harus menggunakan ekspansi Laplace. Nah, ekspansi Laplace terbagi menjadi 2. Ekspansi Laplace pada baris ke I dan pada kolom ke J. Nah, kemudian inverse matrix. Nah, setelah kita mempelajari determinan, kita juga mengenal inverse matrix ya. Nah, kira-kira apa perbedaan metode adjoint dengan metode matrix inversion algorithm dalam menentukan inverse matrix? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jawabannya itu perbedaan dari metode adjoint dan metode matrix inversion itu, kalau metode adjoint itu menggunakan konsep determinan dan adjoint dari matriks itu sendiri. Sedangkan kalau metode matrix inversion algorithm itu untuk menggunakan alat bantu OBE dalam menghitung inverse matriksnya. Yes. Terima kasih Yurika untuk jawabannya. Nah, jadi kalau metode adjoint, kita nanti mempunyai rumus yang ini ya. Untuk menghitung inverse-nya adalah 1 per determinan kali adjoint A. Jadi kalau kalian ingin mencari inverse dari A, ya berarti cari dulu nih determinan A-nya. Ini langkah-langkahnya. Bisa kalian ikuti. Nomor 1, hitung dulu determinannya. Yang kedua, hitung adjoint dari matriks A. Nah, adjoint itu apa? Adjoint adalah transpose dari matriks kofaktor A. Dan yang terakhir nanti yang ketiga, silakan setelah determinan dan adjointnya ketemu, masukkan ke rumus yang di atas ini. Kalau metode matrix inversion algorithm, itu tadi seperti yang Yurika bilang, kita menggunakan alat bantu OBE, betul. Ya, langkahnya yang pertama, kalian harus menambahkan matriks identitas di sebelah kanan matriks A. Kemudian yang kedua, kalian harus lakukan OBE nih, OBE dari matriks A dan I tadi. Mungkin bisa kalian langsung lihat ke konsep yang bawah ini. Jadi ketika kalian punya matriks A, silakan tambahkan garis pembatas gitu ya. Kemudian tambahkan sebelah kanannya matriks identitas. Ukurannya, ordonya harus sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, nanti setelah itu, ini ada tanda panah kan? Nah, di sini kalian lakukan OBE sampai matriks A berubah menjadi matriks identitas. Nah, nanti kan si matriks identitas ini kena OBE juga nih. Angka-angkanya akan berubah. Nah, hasil dari dikenakan OBE pada matriks identitas, ini nanti akan berubah menjadi inverse dari matriks A. Nah, setelah nanti kalian sudah memahami konsep matriks, kemudian mencari determinan, kemudian inverse matriks, ada penerapan gitu ya, aplikasi materi matriks ini di bidang kalian, yaitu bidang informatika. Salah satunya adalah aplikasi matriks dalam kriptografi. Matriks itu bisa kita terapkan, ya, bisa kita aplikasikan dalam kriptografi. Kurang lebih diagram peran posisi matriks itu ada di mana gitu ya dalam masalah kriptografi ini. Jadi ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi nanti di sini skemanya kita lihat ilustrasi pengiriman pesan bersandi ini menggunakan konsep matriks gitu ya. Jadi awalnya kita punya pesan P seperti itu ya. Misalkan ini ya, kita punya pesan awal P dan akan kita sandikan pesan awal ini. Proses menyandikan pesan menjadi pesan sandi itu namanya enkripsi. Nah, nanti
Untuk mengenkripsikannya, kita menggunakan bantuan matriks E. Nah, di sini E itu adalah matriks enkripsi yang digunakan untuk mengamankan pesan. Nanti akhirnya terbentuklah B. B ini adalah pesan baru yang sudah diamankan setelah pesan awal dikalikan dengan matriks yang sudah kita pilih tadi, matriks E kita namakan ya. Akhirnya terbentuklah pesan sandi, kita simbolkan dengan B. Nanti si pesan sandi itu kan harus dibaca, bisa dibaca kembali gitu ya oleh si penerima pesan gitu ya. Jadi harus kembali terbaca dan itu kita namakan proses dekripsi, mengembalikan pesan sandi menjadi pesan awal. Balik lagi jadi P ya, namanya itu dekripsi. Nah, untuk mengubah dari pesan sandi menjadi pesan awal, kita membutuhkan matriks lagi yang namanya matriks dekripsi yang kita simbolkan dengan D. Apa hubungan antara matriks E dengan matriks D ini? Karena kita menggunakan konsep matriks dan juga kita sudah mempelajari konsep inverse gitu ya, maka hubungan antara D dan E, D ini adalah matriks inverse-nya dari matriks E. Nah, ini kan konsep ini masih gambaran umum gitu ya. Bagaimana cara mengerjakan antara si pesan awal dengan E ini? Si matriksnya diapakan? Nah, di sini mungkin ada beberapa artikel yang membahas mengenai penerapan matriks dalam kriptografi ini. Ya, ini salah satunya saya mengambil salah satu artikel ya punyanya Buniken Prima dan Pak Nurdin Bahtiar gitu ya. Nah, di sini artikelnya membahas mengenai kriptografi Hill-Chipper dengan menggunakan operasi matriks. Nah, menarik gitu ya, bagaimana di dalamnya, bagaimana cara kerjanya. Mungkin kalian nanti bisa mengecek di link bawah ini ya untuk mengetahui lebih dalam peranan matriks dalam kriptografi Hill-Chipper-nya seperti apa. Nah, mungkin di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah mempelajari materi matriks, determinan, dan inverse matriks ini. Di sini terbagi menjadi 2 tugas ya, ada tugas mandiri dan nanti ada tugas kelompok. Silakan untuk tugas mandirinya kalian berlatih mencari determinan dengan menggunakan ekspansi Laplace dari matriks 4x4 ya. Di sini tapi hati-hati masing-masing mahasiswa berbeda, makanya di sini tugas mandiri atau individu karena di sini ada nilai P, Q, dan R-nya ya, tergantung NPM-nya kalian. Kemudian yang keduanya silakan hitung, silakan cari inverse matrix dengan 2 metode. Di sini matriksnya juga sesuai NPM, jadi akan beda masing-masing mahasiswa ya. Nanti hasilnya harus sama antara metode adjoint dan matrix inversion algorithm atau metode OBE. Ya, nanti silakan ini dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah dicantumkan di Google Classroom dan nanti kalian kumpulkan di folder tugas 2 ya untuk jawaban tugas mandiri ini. Untuk tugas kelompoknya, nanti silakan tugas kelompoknya ini dikerjakan, kalian mereview jurnal penerapan matriks dalam pembentukan pesan rahasia ya. Nanti silakan ikutin uraian dari tugas ini seperti apa ya. Jadi intinya di sini kalian belum sampai membuat sampai menulis artikel tentang aplikasi aljabar linear, tapi kalian mencoba mempelajari jurnal yang sudah ada, bagaimana proses pengerjaan dalam jurnal tersebut. Nah, silakan ikutin ininya ya, petunjuknya. Dan sebagai alat bantu boleh kalian menggunakan link ini, 2 link ini untuk menghitung inverse matriksnya, karena ini kebetulan matriksnya nanti kalian bisa cek ukurannya 5x5, jadi kalau manual mungkin agak kesulitan kalian nanti ya. Bisa dipahami ya? Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Silakan nanti tugasnya dikerjakan dan diperhatikan deadline pengumpulannya, jangan sampai melebihi waktu pengumpulan. Ya, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini dan kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, mungkin sekian cuplikan dari aktivitas perkuliahan saya yang dilakukan secara daring. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.